Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Kurniawan, NIM 120403100273 dari kelas 4 Broadcasting I, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang apa itu presentasi bisnis. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan presentasi bisnis. Nah, jadi seorang presenter atau pembicara itu melakukan presentasi di hadapan permisa audiens yang tentunya memiliki tujuan tertentu yang sama-sama ingin dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, seorang presentasi atau presenter itu tentunya harus mempersiapkan dirinya yang sebaik-baiknya, yang mana berkaitan dengan persiapan mental, ada juga pemahaman materi yang akan disampaikan, alat bantu untuk menyampaikan sebuah informasi, dan juga pemahaman terhadap audiens. Nah, secara umum, presentasi bisnis ini memiliki 4 tujuan pokok. Nah, yang pertama itu menginformasikan pesan-pesan bisnis terhadap audiens. Nah, yang kedua itu kita harus bisa menghibur audiens. Yang ketiga, kita harus dapat menyentuh emosional audiens kita atau khalayak pemirsa kita. Nah, yang terakhir, kita harus bisa memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu, karena dari presentasi yang kita jelaskan itu harus dapat memotivasi audiens tersebut. Nah, kita masuk ke persiapan presentasi bisnis. Nah, di dalam sebuah hal untuk persiapan yang diperlukan dalam presentasi bisnis ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus bisa menguasai terhadap topik atau materi yang akan kita presentasikan. Nah, penguasaan topik ini merupakan salah satu syarat yang penting agar apa yang ingin kita sampaikan itu dapat mencapai sebuah sasaran. Nah, yang kedua itu adalah penguasaan terhadap alat bantu presentasi itu yang baik. Nah, bagaimana seorang pembicara itu mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi demi mencapai sebuah tujuan yang ingin dikehendaki. Nah, alat bantu ini biasanya itu berupa spidol atau juga komputer, slide, bagan, kamera video, televisi, LCD projector, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada menganalisis audiens. Nah, tujuannya yaitu agar dapat mencapai tujuan yang baik, karena seorang pembicara tentu saja harus mengenal siapa sebenarnya yang ingin menjadi audiens tersebut, karena melalui pendekatan, penggunaan kata tanya itu kita bisa gunakan seperti 5W1H atau apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang keempat ada menganalisis berbagai lingkungan. Menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Nah, agar presentasi bisnis yang dilakukan itu mencapai sebuah tujuan yang baik, kita itu sebagai seorang pembicara atau sebagai seorang presenter itu harus perlu mengenal lebih dekat terhadap lingkungan atau lokasi kita, karena dengan begitu kita akan lebih mudah dalam mengatur sebuah alat untuk presentasi yang ingin kita lakukan presentasi dengan menguasai lokasi tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi itu cukup banyak variannya, mulai dari alat bantu presentasi konversial sampai dengan alat yang modern atau kontemporer. Masing-masing alat bantu ini presentasi bisnis itu memiliki keunggulan ataupun kelemahannya tersendiri. Nah, yang pertama ada papan tulis. Papan tulis ini merupakan salah satu alat bantu yang cukup kuno, karena papan tulis ini sudah sangat lama sekali, makanya papan tulis ini bisa dikatakan alat bantu yang cukup kuno. Nah, keunggulannya tersendiri itu fleksibel dalam penulisan.
ada juga kemudahan dalam melakukan koreksi dan dapat merangkum pendapat peserta. Nah, kelemahan dari papan tulis ini yaitu seringkali audiens itu sulit untuk membacanya, karena nggak semua audiens itu bisa membaca tulisan kita. Dan juga yang kedua, ada pembicara itu kadang menutupi tulisan. Nah, terkadang kan kalau misalnya presentasi itu menggunakan papan tulis, maka seorang seorang pembicara akan menulis, jadi akan menutupi papan tulis tersebut, maka itu sangat tidak efektif. Dan juga jika pesertanya itu lebih dari 15 orang, maka itu sangat tidak efektif. Yang kedua, ada clip chart yang merupakan sebuah papan yang kuno yang dilengkapi lembar-lembaran yang berukuran besar. Nah, keunggulannya di sini itu sangat fleksibel dalam penulisan. Pembicara terhadap mempersiapkan penjelasannya sebelum presentasi, dan juga biayanya yang relatif lebih murah. Nah, kelemahannya tersendiri itu sukar untuk dibaca karena keterbatasan tulisan tangan kita itu muncul suara berisik ketika mengganti kertas, dan juga tidak cocok ketika kita melakukan presentasi dengan clip chart itu lebih dari 20 orang. Nah, alat bantu yang ketiga ada transparansi overhead projector. Nah, alat bantu ini pembicara itu biasanya digunakan di US atau Australia dan juga di Kanada. Nah, keunggulan tersebut itu cepat dan mudah jika kita menggunakan fotokopi meskipun dalam ruangan yang terang. Nah, informasi yang disampaikan juga secara progresif meskipun secara manual. Nah, kelemahan tersebut merupakan ada juga di sini menjelaskan tentang kelemahan kualitas transparansi itu sangat jelek karena teksnya tersebut dengan tangan. Nah, juga menimbulkan distorsi gambar. Nah, manakala OPH yang tidak fokus, dan juga transparansi sangat peka dengan bekas sidik jari dan mudah rusak. Nah, ada alat yang keempat itu adalah slide. Nah, slide ini cukup populer bagi alat presentasi saat kita berupa foto, grafis, gabungan keduanya. Nah, keunggulan dari slide ini itu foto itu mudah cara pembuatannya, dan juga slide grafis itu berkualitas tinggi, dapat dihasilkan oleh PC, daya tahan cukup tinggi, dan serat yang dihasilkan dari komputer itu dapat disimpan di disket. Nah, kelemahannya tersebut, proses produksi slide ini memerlukan waktu yang cukup relatif lama karena harganya yang relatif mahal juga. Nah, ada yang kelima yaitu papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik ini merupakan sebuah perkembangan dengan menawarkan berbagai kemudahan karena banyak yang digunakan di kantor, konvensi, dan ruangan pelatihan. Keunggulannya yaitu fleksibel dalam penulisan sebuah materi, koreksi dalam melakukan dan mudah disimpan. Nah, kelemahan tersebut adalah tulis tangan. Peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis, dan seringkali pembicara itu menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Nah, yang keenam ada panel LCD. Ini merupakan memiliki kesamaan dengan layar komputer jenis laptop, yakni transparan keunggulannya. Proyeksi data secara langsung dari PC. Proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya itu semakin tinggi. Nah, kelemahan di sini menghasilkan kualitas gambar yang relatif jelek, dan juga sangat ribet karena dia memerlukan 3 peralatan. Yang pertama itu memerlukan komputer, memerlukan proyektor overhead, dan panel LCD. Nah, di sini yang terakhir ada video cassette corrector atau VCR. Adalah salah satu sarana untuk melakukan sebuah presentasi bisnis. Biasanya digunakan di Spanyol,
Portugal, Belanda, dan lain-lain. Nah, keunggulannya tersebut sangat praktis karena monitor TV dan VCR itu cukup banyak tersedia di perkantoran. Nah, kelemahannya adalah kualitas tampilan gambar itu cukup rendah karena memerlukan kecermatan dalam memilih peralatan dan diperlukannya tenaga yang ahli untuk mengoperasikan tersebut. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada analisis audiens. Nah, analisis audiens ini merupakan salah satu persyaratan sebagai seorang presentasi bisnis, yaitu pembicara harus dapat menganalisis audiens secara cepat. Kenapa begitu? Karena ketidaktepatan dalam menganalisis itu dapat membuat pembicara itu gagal atau kecewa karena tidak dapat menyampaikan sebuah presentasi dengan baik. Maka dari itu, dalam menganalisis audiens, pembicara itu harus dapat menjawab 6 pertanyaan mendasar. 6 pertanyaan itu mulai dari siapa audiensnya, ada juga apa yang diinginkan dari audiens, di mana melakukan presentasi, kapan melakukan presentasi, mengapa melakukan presentasi, dan yang terakhir bagaimana melakukan presentasi. Nah, di sini ada pembahasan selanjutnya, yaitu menganalisis bahasa tubuh. Nah, dalam melakukan sebuah presentasi bisnis, sebenarnya bukan hanya ucapan yang dilakukan, melainkan juga sebuah gerakan bahasa tubuh yang termasuk ke dalam salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Nah, ada 4 gerakan, yaitu biasanya kita temui adalah gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan juga cara kita berdiri. Nah, karena adanya gerakan tangan tersebut, maka kita lebih percaya diri. Dan juga dari cara kita berdiri. Nah, kita tuh tidak boleh berdiri tuh kayak lenggak-lenggok gitu. Jadi kita tuh harus berdiri tegap dan menjelaskan secara detail tentang penguasaan materi yang akan kita sampaikan. Nah, yang ketujuh ada peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi ini merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Karena kenapa? Karena jika pembicara itu tidak melakukan sebuah peninjauan lokasi terlebih dahulu, maka dapat mengganggu kelancaran dalam melakukan presentasi tersebut. Nah, bagi pembicara dan audiens, ruangan yang ditinjau itu misalnya ruangannya ber-AC. Nah, akan memberikan sebuah ketenangan atau kenyamanan dalam melakukan sebuah presentasi bisnis, serta juga bisa mengurangi rasa lelah. Nah, jika kondisinya terbalik atau kondisinya itu tidak atau tanpa ada AC di dalam ruangan tersebut dalam melakukan sebuah presentasi bisnis, di mana pembicara dan audiens itu akan merasa kegerahan dan tidak nyaman. Dan juga tidak hanya itu, akan banyak dijumpai sinyal-sinyal nonverbal. Biasanya itu kayak audiensnya itu berkipas-kipas, ngantuk, dan juga ada kayak yang bersandar ke belakang, dan yang terakhir ada berpangku tangan. Nah, pembahasan yang terakhir kita masuk ke pembahasan yaitu percaya diri. Nah, salah satu faktor lain yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis yaitu karena adanya rasa kepercayaan diri karena ada rasa kepercayaan diri yang kuat dari pembicara. Nah, jika ketidakkepercayaan diri dari seseorang dalam melakukan sebuah presentasi bisnis, itu dapat diekspresikan dalam berbagai macam sikap atau juga perilaku. Contohnya biasanya dia akan bergetar, berbicara itu terputus-putus, tangan juga berkeringat dingin, mulut kering, terlalu banyak liur, senggal-senggal, tegang wajah, dan biasanya juga tenggorokan itu tersumbat. Nah, di sini saya menemukan dalam buku Research of Power Presentation, itu adalah buku dari Peter H. Benders, itu memberikan sebuah resep bagaimana seorang pembicara itu mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. Nah, ada 6 cara. Yang pertama itu saat Anda memperkenalkan, tersenyumlah.
dan pandanglah sekilas semua hadirin yang ada di hadapan Anda. Yang kedua, kita mulailah perlahan-lahan dengan panggung dan dagu tegak. Kemudian percepatlah secara bertahap. Yang ketiga, di sini saya menemukan bukalah presentasi Anda itu dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh. Karena dengan kita mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh, maka audiens itu yakin terhadap kita karena kita sudah menguasai materi yang akan kita sampaikan. Nah, di sini kita harus mengakui bahwa kita itu lebih tahu tentang topik yang akan kita bahas daripada audiens. Karena kita sebagai seorang presentasi bisnis itu, kitalah seorang pakarnya di sini. Nah, cara yang kelima itu adalah kita bisa menggunakan pakaian yang baik, yang sopan, dan yang terakhir yang tidak kalah terpenting itu hiasi wajah kita itu dengan senyuman. Nah, tubuh Anda pun, karena dengan senyuman kita akan merasa lebih positif, dan teruslah berkata kepada diri sendiri betapa nyamannya perasaan kita saat melakukan presentasi. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga pembahasan materi tentang presentasi bisnis yang saya sampaikan ini dapat membantu buat kita semua, terutama buat saya sendiri. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.